ketika kita bekerja, kalau kita mampu bangun jam 4 pada saat kerja, maka kita pun harus berpikir, oh berarti saya harus bangun juga melakukan sholat jam 4, harus bisa. Itu sebagai perbandingannya. Kita duduk kerja dari pagi sampai jam sore itu, maka harus mampu kita ngaji dari pagi sampai sore juga. Kenapa buat dunia kuat, buat ngaji enggak? Itu kan masalah maksudnya. Lah iya. Dan sekarang pimpinan Anda siapa yang sebenarnya? Lah iya, Anda harus membayangkan bahwa ketika Anda di bawah pimpinan Anda, bahwa itu Allah yang memberikannya. Sebagai gambaran bahwa Anda kepada pimpinan itu nurut, maka kepada Allah harus lebih nurut, kan gitu. Harus mampu begitu. Hah? Sholat fajar nggak, Pak? Iya, sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Mampu nggak kita sholat itu tuh? Gitu. Lah iya kan? Dan ketika kita mampu itu, apakah memang itu mampu aja karena Allah atau karena memang ada hal yang lainnya, nanti terus dievaluasi terus, nggak pernah berhenti, Pak. Pinter KPK-nya. Iya, bukan pinter lagi. Yang alamu sirra wa akhfa. Allah itu tahu yang rahasia bahkan yang tersembunyi. Gitu. Nah itu kita harus betul-betul mampu memposisikan tadi itu. Kita sama atasan kita mampu tunduk, maka kepada Allah mampu nggak kayak gitu? Yes, itu maksudnya, itu gambaran-gambaran kita, Pak. Kita harus berpikir, oh iya ternyata saya mau orang tunduk begitu, takut kayak gitu, sama Allah kudunya begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innad dunya hulwatun khadiratun wa innallaha mustakhlifukum fiha wa innallaha mustakhlifukum fiha fanazirun kaifa ta'malun. Inna bani Israil lamma busitat lahumud dunya wa muhidat tahu fil hilyati wan nisa'i wat tibi was thiyab. Hampir mirip hadisnya dengan yang kemarin, ya, masih bicara tentang dunia itu ya adalah sesuatu yang hina. Dunia itu adalah sesuatu yang ya sampah. Ya, jangan sampai kita tergoda. Waqala sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna dunya hulwatun khadirah. Dunia itu manisan yang khadirah, yang hijau. Ya, hijau. Manisan pala. Maksudnya hulwatun itu manisan, manis. Ya. Khadirah artinya hijau. Artinya dunia itu selalu manis. Dunia itu selalu hijau. Hijau itu artinya apa? Segar. Ya. Hah? Menyegarkan. Jadi selalu dunia itu ya bikin kita seger, tergiur. Ya. Jadi ketika kita masuk taman yang hijau, pohonannya rindang, gitu. Kelihatannya begitu. Makanya hulwah khadirah. Gitu. Cibodas. Ya. Tapi ingat, wa innallaha mustakhlifakum fiha. Ya. Sesungguhnya Allah itu menjadikan kamu sebagai khalifah di situ. Menjadikan kamu sebagai pengganti, sebagai pemimpin ya di dalamnya. Jadi kita yang ngatur. Ya. Bukan dia yang ngatur, tapi kita yang ngatur.
fanazirun, maka Allah akan melihat kaifa ta'malun, bagaimana kamu beramal, bagaimana kamu melakukan, bagaimana kamu bekerja di situ. Ya. Jadi apakah kamu ketika melihat yang manis, melihat yang seger itu udah tidur beda? Emang ini enaknya tidur gitu. Iya. Iya. Apakah emang ngelihat yang hijau seger malah semakin rajin ibadah? Apakah yang lihat hijau pengennya ngerusak gitu? Nah itu nazirun kaifa ta'malun. Oke? Allah melihat bagaimana kamu bekerja, beramal. Ya. Apakah kamu terlena dengan manisnya itu, dengan waduh indah banget ini, udah langsung blok aja tidur enak banget. Tidur tidur apa? Iya, jadinya terbuai, terlena. Ya, lupa asal mulanya. Dia dari mana dan akan kemana. Udah lupa pulang. Ya. Malah pengennya di situ di situ pengennya. Gitu. Padahal ada tempat pulangnya. Kata Rasulullah, inna bani Israil lamma busitat lahumud dunya. Bani Israel itu ketika dibentangkan kepada mereka dunia, ya, jadi istilah basat, ya, istilah qabad itu oleh orang sufi dibuat basat, itu artinya dibuka, ya, basito, ya, qabad itu ditutup. Jadi kalau basat itu kemudahan, kalau qabad itu kesulitan. Nah, gitu. Inna bani Israil lamma busitat lahumud dunya wa muhmidat, ya, dan dipersiapkan. Bani Israel itu oleh Allah diberi kemudahan, ya, diberi persiapan, ya, udah pokoknya disiapkan semuanya, dinyamanin. Lalu apa mereka tahu, ya, apa mereka nyasar. Apa nyasar itu? Keder, ya. Tahu fil hilyah, dalam perhiasan, wan nisa, dan perempuan, watib, minyak wangi, wasiyab, pakaian. Ya. Nah, jadi itu membuat mereka nyasar, ya. Jadi ketika ngelihat tempat yang hijau, enak gitu, ya, lupa dia. Ya. Dandan bukan karena Allah, tapi dandan kepengen, ya, mendapatkan yang lebih banyak. Ya. Dandannya, wah, ada janda di sebelah gitu. Ya. Dia tidak sadar bahwa dandan yang dia lakukan itu ternyata kepinginnya menghormati, kepinginnya menghargai, bahwa ini adalah amanah yang Allah berikan padanya. Ya, jadi harus dia jaga dengan rapi, dia kasih pakaian yang bagus. Ya, ini adalah amanah yang Allah berikan. Ya, kumisnya harus dirapihin, jenggotnya, ya, disisain dikit, kelupaan, namanya orang kelihatan itu. Ini ketinggalan. Tuh, ketinggalan. Ya. Nah, itu jadi membuat kita lupa, padahal semua itu harusnya, ya, tujuannya karena Allah. Jadi kita pakai pakaian bagus tuh bukan kepengen sombong, bukan kepengen dibilang, "Weh, gue orang kaya banyak duit," bukan. Ya. Tapi kita memberikan, ya, amanah yang Allah titipkan pada kita tuh. Ya. Biar kelihatannya enak. Yes. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya.
Allah itu indah, maka cinta kepada keindahan. Gitu. Kita kayak sama di rumah, kalau misalnya udah kotor banget, udah nggak disapu-sapu, nggak betah kita gitu di rumah kita. Gitu kalau udah ya nggak dibenah-benahin mah, nggak dirapi-rapihin mah, yes, nggak ada yang buat Allah, nggak ada. Allah nggak butuh apa-apa. Ya, kita ibadah sekalipun, kemarin si Ibrahim ngaji itu, ya, kita ibadah sekalipun bukan untuk Allah sama sekali, nggak ada. Ya, lah nggak ada. Allah butuh apa, Pak? Nggak ada. Yang ada kebaikan itu akan kembali kepada kita, bukan kepada Allah. Jangan pernah Anda mengira bahwa dengan Anda ibadah akhirnya Allah menjadi tinggi. Dengan Anda ibadah Allah menjadi besar. Gitu. Jangan mengira bahwa dengan Anda tidak ibadah Allah jadi rendah. Nggak ada sama sekali pengaruhnya, pisan orang. Ya. Yang ada apa? Itu buat kita semua baliknya. Yes. Yang ada buat kebutuhan kita semua. Allah mau disembah kagak disembah tetap begitu. Nggak berubah. Nah, kita ketika tidak menyembah Allah, maka yang ada adalah kerugian. Kita ketika kita nggak menyembah Allah, yang ada adalah ya kehampaan, ketidaknyamanan. Jangan kira orang-orang yang nggak menyembah Allah karena nggak sesuai dengan karakter yang dibuat oleh Allah, akhirnya nggak nyaman, pasti nggak nyaman. Ada aja ketidaknyamanannya. Gitu. Ya, kasarnya pakai baju tuh, ngancingnya ngendong, ngancingnya ngendong. Oh. Tahu ngancing ngendong, Di? Ora ya. Ini bapak ini nih ngancing ngendong nih, gitu. Saking buru-burunya gitu. Jadi ngancing ngendong itu harusnya di sini naruhnya, tapi ngancinginnya di sini. Jadi bajunya kan jingjet tuh, nah itu namanya ngancingnya ngendong namanya, gitu. Kan nggak nyaman ngelihatnya, gitu. Jadi sesuatu yang diciptakan tidak sesuai dengan tujuannya pasti nggak nyaman, gitu. Jadi bukan karena, jadi Anda jangan pernah mengira bahwa dengan Anda ibadah itu Allah jadi besar. Enggak. Allah nggak butuh apapun. Ya. Yang butuh siapa? Kita pisan, yang butuhnya kita, orang lagi. Jadi dengan kita ibadah itu seolah-olah wah Allah jadi gede banget gitu. Enggak. Emang Allah udah gede banget tanpa kita ibadah gitu. Jadi seolah-olah kata kita, wah saya nggak ibadah ini, entar Allah nggak besar. Jadi kalau saya nggak ibadah ini, la ilaha illallah, nggak ada. Yes. Gitu. Ya. Nah, jadi artinya apa yang Allah berikan kepada kita itu sebetulnya hanya sebagai apa? Sebagai cobaan, sebagai ujian. Ya. Apakah kita sudah menjalankan ya sesuai dengan apa yang Allah perintahkan ataukah kita lalai? Yes. Gitu. Kata kita mah gitu. Pas ujian lagi susah doang, pas lagi enggak mau katanya enggak, padahal ya lagi enggak ujian. Semua ujian. Oh. Ya ternyata lagi susah gitu. Yang lagi punya duit enggak ujian gitu. Ya Allah. Enggak. Semua ujian. Ya, jangan-jangan ketika kita punya duit malah makin jauh dari Allah. Yes, semua ujian. Ya, sehat gak ujian. Karena dengan kita sehat itu semakin rajin gak ibadahnya. Kemarin lagi sakit ngomongnya, ya Allah lagi sakit ini nggak bisa ngaji. Lah udah sehat kabur mulu genengan orang ngaji.
Hah? Lagi mana nggak ujian itu? Bukan? Bukan. Bukan. Iya, iya. Iya. Aduh. Mana kagak lewat tol lagi. Ya Allah. Ya. Bukannya hemat, nyiksa diri itu mah. Allahu Akbar. Itu makanya jadi terlena gitu dengan kehidupan dunia, ya. Terlena, ya. Jangan terlena. Jadikan kata Allah, inni mustakhlifukum fiha. Ya. Saya itu menjadikan kamu itu sebagai pemimpinnya di situ. Yes, nikmati itu, gunakan itu. Justru itu bersyukur, Pak. Gitu. Kita punya bini nggak dipegang-pegang, nggak bersyukur namanya. Tuh, setuju katanya. Lah iya kan, itu namanya nggak bersyukur, gitu. Punya bini nggak dipegang-pegang, nggak bersyukur namanya. Yes. Habis bau PPO. Asal dideketin mau GPO. kabur lagi. Aduh. Ampun. Yes, nikmati Pak, nikmati. Fasilitas yang ada, tapi jangan sampai fasilitas itu melalaikan, melupakan kita. Itu tujuannya. Artinya melalaikan itu bisa jadi tidak digunakan, bisa jadi digunakan. Selalu itu. Jadi berlebihan itu bisa jadi saking senengnya dipakai nggak berhenti. Saking nggak senengnya nggak pernah dipakai pisan. Jadi makanya adil itu ya memberikan sesuai dengan haknya. Nah iya, sayang takut rusak lah, rusak pisan. Gitu. Ya. Share, nikmati. Ya. Artinya dinikmati itu ya dinikmati. Ada kalanya memang kita harus sedih, ada kalanya kita harus sakit, ada kalanya harus senang. Itu semua memang sudah fasilitas yang Allah berikan. Justru menikmatinya itu ketika kita lagi marah itu tiba-tiba marah, ingat kita ya Allah, alhamdulillah bisa marah. Stop lagi. Bisa sakit, alhamdulillah sakit, dinikmatin. Ya memang harus begitu, gimana ntar sembuh lagi. Begitu. Jangan dikira Nabi nggak pernah marah, jangan dikira Nabi nggak pernah punya masalah, jangan dikira Nabi nggak pernah ya seperti kita. Ya Nabi pernah marah, Nabi pernah kesel, Nabi pernah itu datang. Kenapa? Karena itu manusiawi. Kecewa pernah. Tapi kekecewaan itu tiba-tiba hadir. Oh ya Allah, bener manusia memang kudu kecewa. Alhamdulillah dikasih kecewa. Itu maksudnya. Di situ itu. Nah itu ketika keluar kecewa itu alhamdulillah kecewa tuh. Mau ngumpat astagfirullahalazim nggak boleh. Nah itu di situ indahnya itu. Cobaannya itu di situ. Gitu. Jadi jangan mengira itu Nabi itu nyantai-nyantai, nggak pernah kesel, nggak pernah kecewa, nggak pernah. Cuman ketika muncul kecewa itu hadir tuh, ya sifat Allah. Oh iya bener, manusia mah kudu kecewa, tapi nggak boleh ini, Pak. Iya pasti. Iyalah, pasti dikabul. Tapi justru disitulah kenikmatannya tuh. Jadi manusia itu pasti sama Allah dikasih apa? Dikasih rasa-rasa manusianya ada. Kudu bercengkrama, kudu senang, kudu sedih, kudu
Iyalah, kapan kita mau menikmati enak ketika nggak pernah merasakan nggak enak? Nggak ada. Yes, itu maksudnya tuh. Jadi akhirnya semua dinikmatinya Allah semua tuh. Nggak ada yang nggak Allah tuh. Ya, ketika kita pahit, ngerasain pahit, ya Allah yang kasih tuh. Ya Allah biar ngerasain ntar manis. Gitu. Lah itu apalagi pahit jamu mah. Gitu. Ya. Lah iya yang ngerasain seger mah seger, yang kagak doyan mah nyium baunya ge kabur gitu. Ya itulah, itu menikmati itu tuh, bagaimana menikmati perbedaan itu. Ada yang ngerasa enak sama jamu, ada yang kagak demen sama jamu. Ya, bahwa keanekaragaman yang Allah buat itu, oh subhanallah. Itu maksudnya tuh. Ya. Nah, kita jangan sampai lalai di situ. Kita keseringannya yang begitu tuh, udah kesel sama orang tuh, udah kesel orang berhenti. Ntar sabar Mas. Itu. Kesel boleh kesel, cuman ketika kesel tek langsung ingat astagfirullahalazim, alhamdulillah dikasih kesel tuh. Iya ya, sabar. Itu fungsi sabar tuh di situ. Lah kalau kagak ada kesel gimana mau sabar? Ya. Fungsi ridho itu ketika dikasih. Gitu. Jadi ini fungsi-fungsi itu semua makomat-makomat yang Allah buat, sifat-sifat yang Allah berikan ke kita itu ya difungsikan sebagaimana mestinya. Gitu. Iya kan? Gimana sabar itu mau muncul kalau nggak pernah ada masalahnya? Gimana ridho itu mau muncul kalau nggak pernah menerima? Nggak ada. Gitu. Gimana mau ikhlas kalau nggak pernah berbuat? Kan gitu. Ini semua harus ada semua. Ada qanaahnya, ada zuhudnya, ada sabarnya, ada ridhonya. Gitu. Semuanya hadir itu. Berfungsi. Gitu. Iyalah. Nah, kita keseringannya ketika muncul masalah, lupa udah ke situ aja terus ngungkuk tuh. Padahal gitu. Salah jalan bang. Nah gitu. Nah itu namanya lupa tuh, kayak orang Bani Israel. Seolah-olah ketika selalu diberikan kemudahan, kata dia, rezeki anak soleh. Padahal belum tentu. Bisa jadi itu adalah ujian. Yes. Jangan-jangan ketika Allah memberi itu semakin jauh, bukan semakin dekat. Sayang. Itu di kalangan orang Islam sendiri banyak yang mengagungkan orang Bani Israil ini gitu. Ya karena orang begitu kan, jadi kita tuh seolah harus tunduk mereka ya malah. Salah lah. Jadi memang Allah sudah istimewakan mereka ini, kata Rasulullah kan, busitat lahumud dunya wa muhidat. Emang udah disiapin, akhirnya orang Bani Israel itu cerdas, pinter. Ya. Hidungnya mancung-mancung, kulitnya putih-putih, ya. Matanya belo-belo. Gitu. Dikasih istimewa tuh. Tapi mereka tahu tempe. Apa tahu tadi? Kesasar. Iya. Kesasar? Sesat. Ya sesat. Iya kan? Mereka kan kategorinya dalam Al-Qur'an itu, di surat Al-Fatihah itu al-maghdubi alaihim. Ya. Yang dimurkai. Kenapa dimurkai? Ya karena emang tadi itu dikasih itu bukan malah dimanfaatkan dengan baik. Yes. Itu makanya busitat lahumud dunya wa muhidat, sombong jadinya. Tahu dah. Oh, gue mau duitnya banyak, gue mau pinter-pinter, gue
Lah itu. Ya, itu. Nah, jangan sampai lupa tuh. Wa qala Isa alaihi salam, dan Nabi Isa alaihi salam berkata, la tattakhidud dunya rabban fatattakhidakum abidan. Ini yang kemarin kita bahas tuh, yang kita singgung kemarin. Janganlah, kata Nabi Isa, janganlah kalian menjadikan dunia itu sebagai Tuhan, maka dia akan menjadikanmu sebagai hamba. Lah, begitu pisan. Yes. Enggak, saya emang nggak nyembah dunia. Oh, hilang nggak nyembah dunia bagaimana? Enggak nyembah dunia bagaimana? Kita jadi hambanya dunia gimana? Enggak jadi hambanya dunia, enggak punya duit lari kerja. Kudu dapat duit itu kudu. Kagak dapat marah. Ketika kerja nggak dapat duit marah. Apalagi itu mah, nauzubillahi min dzalik. Itu artinya sebagai hamba dunia, diperdaya oleh dunia. Guru dapat. Kata Allah, jangan begitu. Kerja mah kerja aja. Dapat, alhamdulillah. Kagak dapat, share. Hah? Lah iya. Lah justru kayak kambing itu kalau nggak dikasih marah. Gitu. Ya kita kalaupun marah ya memang marah pada tempatnya, marah pada saat itu doang kudunya, jangan. Lah marahnya kan terus-terusan kita mah. Gitu. Tadi jadi fungsi-fungsi tadi misalnya nggak sesuai, iya nggak apa-apa kita kritik silakan, tetapi hanya sekedar kritik. Setelah itu selesai lagi. Kritik pun dalam rangka apa? Dalam rangka ya saling mengingatkan, tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, hanya mengingatkan doang. Ini mah enggak ngejatohin. Kagak puas kalau dia belum kalah. Kagak puas kalau dia belum kelihatan diinjek-injek. Enggak, kalau enggak begitu, enggak. Enggak puas kalau dia belum kelihatan menang. Lah, bukan, enggak. Sabar. Kita ngingetin udah, tugas kita berdakwah doang, tugas kita ngasih tahu doang. Wa ma 'alaika illal balagh, Rasulullah itu hanya menyampaikan doang. Dia mau terima mau enggak ya alhamdulillah. Kalaupun dia terima, itu bukan karena kita yang sudah kasih tahunya, tapi Allah yang sudah menggerakkan hatinya. Kita mah cuma perantara doang. Dan kita pun menyampaikan itu bukan karena kita, tapi Allah yang sudah menggerakkan hati kita, sudah mengingatkan dia. Akhirnya semuanya Allah. Gitu. Lah bukan nggak ada yang boleh. Emang kita bisa apa coba? Bisa apa emang? Hah? Kalau kayak gitu menyampaikan sesuatu itu semua menyampaikan. Yes. Nggak bisa kamu harus begini. Enggak ada, nggak boleh. Kalau sama anak Anak pun ya sama lah. nggak bisa dipaksakan. Lah nggak bisa, bagaimana mau dipaksa? Makanya sholat sampai disiram air apa gitu. Ya itu sebetulnya bukan pemaksaan, tapi itu dalam rangka pendidikan sebetulnya. Itu boleh sama emosi ya. Yes. Asal tapi pasti emosi. Pasti emosi. Itu yang dari kesalahan. Yes. Ya itu tetap kan kata Nabi, anak kalau udah umur 10 tahun enggak sholat gebuk. Gitu. Jadi gebuk bukan berarti maksa, bukan. Ya, la ikroha fiddin, enggak ada paksaan dalam agama, enggak ada. Yes. Dan sekarang kita udah fasilitasi dia, kita udah didik dia. Nah, itu salah satu pendidikan berarti. Biar ada rasa takut dalam diri dia. Paling tidak dimulai dari takutnya ke orang tua, nanti takutnya ke Allah, itu maksudnya. Jadi bukan maksa dia harus. Yes.
Ya, tapi jangan juga mentang-mentang ingetin, udah saya udah ngebangunin, dibangunin kagak bangun-bangun, lah tetap kudu disiram. Selain urusan dia, nggak sayang berarti gitu. Lah iya, kan kayak kasarnya kita sekarang coba, ada sesuatu yang ya memang terkadang ini agak repot kita ketika kita bilang katanya maksa, katanya nggak boleh maksa gitu, ya kan? Jadi seolah-olah kayaknya kita maksa, sebetulnya bukan maksa, sebetulnya saya dalam rangka mendidik. Jadi harus Anda sadari bahwa dengan saya begitu itu saya sedang mendidik Anda. Ingin mengarahkan tujuan Anda yang sebenarnya tuh dengan cara yang ini, mudah-mudahan itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Sesuai dengan apa yang Allah gariskan, berharapnya begitu. Adapun saya punya kesalahan, saya sambil selalu istighfar itu, mudah-mudahan Allah kasih hidayah semua. Gitu. Apanya? Lah itulah yang kemarin saya bilang. Iya kan kata kita, makanya sebetulnya kita dengan anak itu ketika kita suruh jangan-jangan lupa tuh kita. Kita suruh dia sekolah, kita suruh dia benar, kita suruh dia soleh. Itu sebetulnya bukan untuk dia, tapi ada untuk kitanya di situ. Boleh kalau gitu ya. Hah? Kan kemarin kita bilang lupa itu namanya. Lah iya kan itu buat kepentingan pribadi. Nah itu kan akhirnya kan ujungnya gue kalau anak gue kagak soleh yang malu gue juga. Kan balik lagi ke kita kemarin yang saya bilang hubbul ghair ma fi khair. Cinta kepada yang lain itu nggak ada kebaikannya pisan, dan itu bohong. Pasti cinta ke diri sendiri. Lah iya bohong, cinta kepada diri sendiri, cinta kepada anak itu. Gitu. Buktikan kalau tidak percaya yang kemarin kita kasih contoh itu. Hah? Kalau didik anak di akhirat lu dituntut. Lah iya kan itu alasan doang. Padahal yang dicarinya dunia lagi baik. Malu statusnya karena menjadi manajer, karena menjadi profesor, anaknya nggak benar, malu dia. Ya padahal kan Allah udah kasih contoh, jangan profesor, ya, jangan manajer, jangan presiden, Nabi anaknya, Kanan. Nah itu contoh pisan Pak, jelas. Apakah kenabiannya gagal gara-gara anaknya begitu? Udah jangan diikutin, katanya Nabi begitu mah orang anaknya begitu, katanya gitu. Emang begitu? Anaknya aja kagak bisa dididik sama dia. Enggak bisa Pak. Tetap aja kenabiannya tetap, kerasulannya tetap nggak berubah. Nah itu yang kita sering lupa tuh. Yang kita sering lalai itu akhirnya kita mau bekerja, aduh malu anak saya. Lah apa hubungannya anak sama orang tua? Nggak ada. Paham tak? Nah kita keseringannya terlalu lebay itu. Terlalu apa itu? Terlalu baper tuh. Terlalu baper di bawah perasaan itu. Gitu. Ya. Oh anak saya emang nggak ada masalah, anak mau kuliah di mana aja, gitu, terserah, gitu. Yang penting kuliah misalnya, gitu. Padahal ada kebanggaan dalam diri dia, anak saya. Terselip itu kesombongannya. Siapa yang tahu? Yang tahu dia sendiri, gitu. Ya, nah keseringannya dunia itu begitu tuh, nyelip itu hawa nafsu tuh. Nyelip, tahu-tahu kita terlalaikan, terabaikan. Lah iya. Kita jangan sampai tertipu makanya. Gitu, kudu sadar diri benar. Tadi ngebangunin anak gitu. Ya dibangunin ya udah gitu. Kagak bangun-bangun juga. Gitu, terserah dia dah katanya. Pas pelebah itu mah terserah dia, tapi pas kerja mah anak kudu kerja. Bagaimana sih? Lah kan lucu itu. Enggak, ini mah nggak boleh maksa katanya. Lah terus pas itu
Lah ya coba pas lagi kerja, lagi sekolah bocah. Hah? Lepas lagi pelebah sholat maka katanya jangan maksa, kata Ustadz katanya. Lepas pelebah sholat kesiangan mana anaknya digebugin. Coba itu. Lah jangan begitulah. Samain semua. Lah iya. Yang pelebah dia kagak enak begitu makanya. Pas pelebah yang dia enak mah gitu. Nah makanya saya bilang tadi ketika mukul pun dalam rangka apa tadi? Mendidik. Oh Ustaz cari-cari alasan aja. Bukan cari alasan, emang harus begitu. Kata Nabi, anak umur 10 tahun nggak sholat, pukul dia. Tapi ingat pukulnya bukan mukul yang lah iya gitu. Kan ingat, lah ya kan ngingetin gitu. Ya. Nah ini keseringannya itu tadi, makanya saya bilang tadi ini gambaran yang sangat luar biasa tuh. Tadi dari Nabi itu kan. Itu dunia itu manis, dunia itu hijau. Lalai. Ujungnya lalai tadi. Gitu. Lah iya kita mau anak sekarang mau udah anaknya kagak mau umroh sama kita paksa umroh tuh. Tidur udah pada saat kita mau berangkat lah kita bangunin itu pasti nggak mungkin kagak. Nah, coba pas pelebah dia lagi mau sholat mah antepin bangunin udah. Bangun, antepin aja banguninnya begitu. Kedengeran kayak kagak, mana tidurnya kayak kebo. Gitu. Ya. Nah, awas tuh. Jadi kata Nabi Isa jangan menjadikan dunia sebagai itu Tuhan. Karena kalau dia dijadikan sebagai Tuhan sudah dipastikan kita akan dijadikan dia sebagai hambanya. Ya, hamba dunia. Ya, iknizu kanzakum indaman la yudhi'u. Ya, maka ya kumpulkan ya hartamu, kumpulkan ya apa pusakamu ya pada orang yang tidak tidak akan melenyapkannya. Jadi jangan sampai kita menitipkan dunia itu kepada orang yang tidak layak, kepada orang yang enggak amanah. Kita titipkan kita menitipkan sesuatu kepada orang yang enggak amanah kan enggak sampai. Sekarang dunia kita titipkan ke dunia lagi, maka itu akan hilang. Tapi kalau dunia kita titipkan kepada yang enggak hilang, enggak akan menggunakannya, enggak akan menghilangkannya, maka dunia itu enggak akan hilang. Ya. Hah? Gimana supaya enggak hilang? Lah dinafkahkan lah. Disedekahkan, dizakatkan. Ya kita sekarang nitip dunia duit 2M kata kita beli tanah hilang tanah mah. Coba kalau dibikinin pondok pesantren, dibikinin masjid. Hah? Nih Ji, bangun sono Ji, 3M tuh. Kagak bakal hilang itu mah. Dia yang ngomong bukan saya, dia yang ngomong dia. Lah iya itu Allah ngingetin lewat dia itu. Yang lain nggak ada yang berani ngomong itu tuh liatin. Tuh suruh nikah katanya. Sunnah nikah teh. Ya, jadi iknizu kanzakum indaman la yudhi'u. Kita ini di dunia itu tempat kita mengumpulkan pusaka-pusaka, tempat kita mengumpulkan harta tuh dunia itu. Dunia itu tempat kita ngumpulin pahala. Maka kumpulkan itu, taruh itu, titipkan itu kepada orang yang enggak akan menghilangkannya. Yang amanah. Siapa itu? Nah itu Allah itu nyekolahin anak yatim. Ya, banyak. Ya, membiayai janda-janda itu pahala itu. Ya.
gitu. Hah? Ganggu baik. Tuh ngawinin janda tuh. Nah, iya ngawinin janda maksudnya ada janda susah gitu mau kawin gitu. Nah, kita kasih tuh duitnya tuh kawin sono gitu. Jangan salah paham. Oh, salah paham tuh. Gitu. Ya, jadi kata Nabi Isa ya, titipkan itu ya kepada orang yang amanah. Ya. Lah ya kan kita sekarang ngumpulin dunia tuh, ngumpulin dunia kita nih. Jadi sebetulnya bukan ngumpulin dunia sebetulnya. Kita kasarnya kita ini seperti musafir yang sedang mencari nafkah buat kehidupan kita di kampung. Gitu. Kumpulkan itu sebanyak-banyaknya. Lah iya naruh di banknya kayak yang bener lah. Lah iya lah tahu-tahu gitu. Nggak kerasa tuh tahu-tahu. Lah ini gini kan? Lah iya. Gitu. Fa inna sahibakan zid dunya yakhafu alaihi al-afat. Ya sesungguhnya orang yang memiliki ya pusaka, memiliki harta dunia itu dikhawatirkan adanya bencana. Coba kita bikin istana megah, tahu-tahu zilzal. Apa zilzal itu? Gempa bumi. Iya. Nauzubillah min dzalik, beli mobil. Ya, bisa jadi nauzubillah min dzalik tabrakan, keculian. Hilang. Gitu. Yes. Maka asuransikan itu. Gimana caranya? Lah itu tadi disedekahkan. Punya mobil kasih buat operasional masjid. Beli mobil kasih buat operasional yayasan. Wah itu. Lah itu asuransi pisan. Diambil di sono ntar diambilnya bukan di sini. Diambil lagi di sini mah borok sikut atau. Lah iya itu maksudnya itu. Ya, tapi wasahibu kanzillah la yakhafu alaihil afat. Ya. Nah ini, jadi ketika itu dititipkan ke Allah, maka tidak akan pernah ada binasa. Gitu. Nggak bakal hilang, nggak bakal lenyap. Ya. Nah itu bagaimana cara kita ya agar tadi jangan sampai kita menjadi budak dari dunia itu. Ya. Nah malah dunia itu yang harus kita jadikan sebagai budaknya, jangan terbalik. Gitu. Kita jadiin budak dunia. Pagi-pagi kudu bangun, ya, nyari kerja, nyari duit, nyari segala macam. Nah iya kudu ngelapin, kudu ya, malam ngejagain, empok-empokin, malam ngejagain. Lah, usaha apa? Usaha apa? Usaha nyari dunia. usaha melindungi. Hah? Lah iya usaha nyari dunia. Usaha apa? Usahanya jangan usaha nyari dunia. Usahanya tadi harusnya ketika kita bekerja, kalau kita mampu bangun jam 4 pada saat kerja, maka kita pun harus berpikir, oh berarti saya harus bangun juga melakukan sholat jam 4 bisa, harus bisa. Itu sebagai perbandingannya. Kita duduk kerja dari pagi sampai jam sore itu, maka harus mampu kita ngaji dari pagi sampai sore juga. Kenapa buat dunia kuat buat ngaji? Enggak, itu kan masalah maksudnya. Lah iya. Dan sekarang pimpinan Anda siapa yang sebenarnya? Lah iya, Anda harus membayangkan bahwa ketika Anda di bawah pimpinan Anda, bahwa itu Allah yang memberikannya. Sebagai gambaran bahwa Anda kepada pimpinan itu nurut, maka kepada Allah harus lebih nurut, kan gitu. Harus mampu begitu. Hah? Sholat fajar nggak apa? Iya, sholat sunnah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Mampu nggak kita sholat itu tuh? Gitu. Lah iya kan? Dan ketika kita mampu itu, apakah memang itu mampu karena Allah atau karena memang
Ada hal yang lainnya nanti terus dievaluasi terus, nggak pernah berhenti Pak. Pinter KPK-nya. Iya, bukan pinter lagi. Yang alamu sirra wa akhfa. Allah itu tahu yang rahasia bahkan yang tersembunyi. Gitu. Nah itu kita harus betul-betul mampu memposisikan tadi itu. Kita sama atasan kita mampu tunduk, maka kepada Allah mampu nggak kayak gitu? Yes, itu maksudnya, itu gambaran-gambaran kita Pak. Kita harus berpikir, oh iya ternyata saya sama orang tunduk begitu, takut kayak gitu, sama Allah kudunya begitu. Ketika kita tidak menunaikan apa yang disuruh oleh pimpinan, kita takutnya bukan main, sama Allah begitu nggak kita? Itu gambaran Pak buat kita Pak. Kita sama pimpinan berani, kata kita sama Allah berani nggak begitu? Allah itu semua yang ada ini kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai tolak ukur, sebagai semua kita kembalikan kepada Allah sebagai pelajaran tadi. Kita bangun pagi bekerja, ya Allah saya untukmu ya Allah, bukan untuk yang lain. Engkau kasih amanah ke saya, kemampuan, sehingga saya mampu untuk bekerja di situ. Mudah-mudahan saya menjalankan amanah yang telah Engkau berikan itu dengan baik, bukan karena yang lain. Harus mampu, itu tipis bedanya itu. Yes. Kata ul gurur. Langsung seger dia, luar biasa. Harus dia ngomong ya. Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Ya, jadi sekali lagi kita ya upayakan semaksimal. Ya, makanya Ustadz bisa, nggak bisa juga. Memang betul itu usaha kita sama bareng-bareng. Gitu. Saling mengingatkan, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Gitu. Ya, bahkan Rasulullah sendiri pun sama. Rasulullah itu hidup bercengkrama dengan para sahabatnya. Jangan dikira nggak ada masalah, jangan dikira nggak ada kesel, jangan dikira nggak ada sedih, jangan dikira nggak ada semua. Ada. Cuman Rasulullah dikasih kelebihan oleh Allah ketika merasakan itu, tek. Oh begini solusinya. Merasakan ini, tek. Kasih ini. Semua itu akhirnya berjalan sebagaimana mestinya, sesuai bimbingan dan arahan Allah. Gitu. Ya. Nah ini kita dikasih kesempatan itu ya, diberikan keluasan, diberikan keluasan dalam menjalani kehidupan ini kan harusnya ya Allah, kurang apa lagi, fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan? Hah? Gitu. Ini mikirnya nikmatnya duit nggak bisa habis duit, kurang lagi kan ada cukupnya. Lah iya makanya. Itu kan benar, makanya manis hijau itu. Gitu. Ya. Padahal kalau tahu Pak itu ya Allah asemnya, busuknya, semua menipu. Ya kita makan manis, tahu-tahu gula akhirnya ujungnya. Lah iya kan? Ya, kita tidur nggak bangun lah sakit juga. Gitu. Ya. Gitu. Nah ini artinya ya semua kita jadikan apa? Jadikan pelajaran tuh. Kita diingatkan tuh sama Rasulullah ya melalui kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya ya. Nah ini katanya jangan titipkan dunia itu kepada dunia lagi yang tidak kekal. Maka kalau dititipkan kepada yang tidak kekal, maka dia pun akan tidak kekal. Tapi kalau itu dititipkan kepada yang kekal, maka dia akan menjadi kekal. Anak kalau kita titipkan kepada yang tidak kekal, dunia kita ajarin dia, cuman dunia doang tanpa kenal kepada Allah, akhirnya anaknya enggak kekal lah. Tapi kalau anak kita titipkan dia, kita masukkan dia pelajaran-pelajaran agama, dia mampu menjalani kehidupan ini untuk tujuan akhirat, sampai ke akhirat kekal anak kita. Sama. Uang riba kalau nggak itu ya. Hah? Termasuk
Ya, Salah juga. lah iya kan dititipinnya di dunia, gitu. Diambil di Saudi bisa. Di Saudi. Yang penting ini jadi mudah-mudahan ikuti sampai akhirat jadi diambil. Aduh, ampun. Kan bisa ngambil di Saudi. Orang pernah. Orang pernah. Dari kantong gue. Dari kantong. Ya, jadi khair ya. Jadi tetap aja kata Allah, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Ya. Nafkahkan ya, bernafkahlah di jalan Allah, tapi wala tulhiku anfusakum ila tahluka, jangan kamu rusak dirimu sampai ya, jangan kamu menjerumuskan diri kamu ke dalam kerusakan. Ya silakan, nggak apa-apa, kecuali kalau keimanannya sudah kayak Abu Bakar As-Siddiq, boleh. Ya, naruh uang di bank haram. Gak usah ada tabungan sama sekali, kasihin semua ke masjid, kasihin semua ke dunia pendidikan, kasihin semua ke anak yatim piatu. Anda punya apa? Saya punya Allah dan Rasulnya. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar begitu. Jangan ditaruh di bawah kasur, jangan ditaruh di bank. Gitu, titipkan semua ke yang maha kekal. Maka itu akan kekal. Nah, itu Sayyidina Abu Bakar tuh. Nah, kita mah duit akhir bulan masih tinggal 30 juta udah habis baik. Ya udah habis duitnya katanya, padahal masih ada 30 juta di rekening. Coba itu. Hah? Yang 80 juta. Ya Allah. Masih ada 30 juta masih bilang kagak punya duit, baik. Gitu. Nah, iya. Allah. Awas, hati-hati ya, jangan dijadikan kita sebagai apa ya, tetap saja ya, ambil yang kamu butuhkan, gunakan yang kamu butuhkan, jangan sampai itu melalaikan, jangan sampai itu melupakanmu. Enggak dilarang, silakan ya, jangan sampai lalai. Makanya ngaji ini Imam Ghazali bikin bab ya tentang dunia itu sesuatu yang apa, sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, itu mengingatkan kita tuh. Ya, jangan sampai apa? Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita lupa. Saking asiknya. Ya. Dunia ini asik, Pak. Gimana nggak asik? Ya. Iya, makanya kan seolah-olah bangkai itu kan ntar lama-lama jadi bangkai. Kita ngobrol asik, Pak. Apa yang nggak asik? Ngopi itu sambil ngobrol. Apalagi ngomongin orang, wah asik banget itu. Nah iya kan, lah semuanya ada kopinya, ada lah coba itu enak semua, nggak ada yang nggak enak. Apa kerja enak, difasilitasi, ada AC-nya, ada tempat duduknya, dikasih laptopnya, dikasih sekretarisnya yang cantik, lah betah. Iya, Pak pulang, kerjaan belum selesai mah. Coba itu, lah iya, lagi meeting nggak bisa diganggu, mau bilang apa? Gimana nggak enak? Taunya lagi meeting. Pengalaman. Nah, orang belum. Jangan orang sanggup saya. Khair. Khair, itu dunia enak, Pak.
Aduh. Ya, jadi begitu jadi ceritanya. Memang ya ini dunia itu begitu. Padahal ternyata setelah kita balik ke rumah, ketika kita evaluasi, apa manfaatnya? Apa enaknya? Enggak ada. Yang enak itu justru ibadah, yang enak itu justru dekat dengan Allah, yang enak itu menggunakan fasilitas yang Allah berikan, menggunakan sifat-sifat yang Allah berikan. Yang enak itu sebetulnya. Gitu. Ya. Nah, itu ntar jangan sampai nauzubillahi min dzalik kita sadarnya di akhirat. Nauzubillah. Ya, kata Haji Adam, ntar ge sadar katanya. Ya iya, ntar ge ngerti kata Haji Adam. Ngartinya di neraka gitu. Ya. Ngartinya di neraka kan nauzubillahi min dzalik, jangan sampai. Gitu. Ya, ntar ge ngerti dewek gitu. Dia ntar ngertinya di akhirat, di neraka itu nauzubillah. Jangan sampai. Ya, kita berupaya ngartinya sampai kudu sekarang, jangan sampai ajal menjemput. Nakifuna walhamdulillah wallahu alam bisawab. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asmi'na khaira wa atli'na khaira wa razukna Allahumma al-afiyata wa adimha lana wajma'illahumma kurubana ala taqwa wa wafiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.